Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 352, Perubahan 9 Api Spiritual. Penguasa surga Liu berpikir bahwa kemampuan Luo Xiu memang cukup untuk membunuh seorang patriark bela diri. Jika diberi cukup waktu, dia pasti bisa membunuh ketiga patriark bela diri tingkat awal di lantai keempat menara tanpa batas. Namun, jika harus membunuh mereka dalam waktu satu batang dupa, itu tidak mungkin. Karena waktu yang tersisa tidak banyak, dan dia baru saja berhasil membunuh satu patriark bela diri ahli pemurnian tubuh, sementara dirinya sendiri juga terluka. Di dalam menara tanpa batas, Luo Xiu mengabaikan lukanya sendiri dan memaksa dirinya untuk terus mengerahkan kekuatan hukum kematian, dengan tangan kiri menggunakan teknik tinju pedang, dan tangan kanan menggunakan segel kematian surgawi. Dengan serangan ganda dari tinju pedang dan segel kematian, patriark bela diri ahli jiwa dihancurkan seketika. Namun, sebelum mati, patriark bela diri ahli serangan jiwa ini melancarkan serangan terakhir yang kuat, ditambah dengan serangan patriark bela diri dengan vital sejati yang kuat, membuat Luo Xiu kembali terluka. Dan kali ini, luka yang diderita lebih parah, dengan luka yang membentang dari alis hingga pinggang, darah mengalir deras, bahkan tulang putihnya terlihat. Pada saat ini, Luo Xiu hampir kehabisan tenaga, namun lawannya masih tersisa satu patriark bela diri. Ayo bertarung sampai mati, dengan tekad kuat, Luo Xiu mengabaikan serangan lawan dan menggunakan kecepatan maksimalnya untuk mendekat, melancarkan serangan ganda tinju pedang dan segel kematian. Boom! Pada saat lawan terbunuh, Luo Xiu juga mengalami luka yang lebih parah, karena serangan patriark bela diri tingkat ahli memiliki kekuatan yang sangat besar. Sebuah luka besar dan mengerikan membentang dari leher hingga pinggang Luo Xiu, bahkan bisa melihat jantungnya yang berdenyut. Keluar, dalam kesadaran yang hampir hilang, Luo Xiu dengan lemah mengucapkan dua kata, lalu tubuhnya menghilang dari ruang menara tanpa batas. Hingga Luo Xiu menghilang dari menara tanpa batas, penguasa surga Liu masih belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya. Anak ini benar-benar gila, tekadnya luar biasa. Penguasa surga Liu terkejut bukan karena Luo Xiu berhasil melewati lantai keempat menara tanpa batas, tetapi karena kegigihan terakhirnya. Banyak kali, dalam pertarungan antara para kultivator dengan kemampuan yang hampir sama, orang dengan tekad yang kuat biasanya menjadi pemenang akhir. Bahkan, ada orang yang bisa mengalahkan lawan yang lebih kuat bukan karena kemampuan bertarung mereka, tetapi karena tekad yang kuat. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin lama hidup, semakin takut mati. Ini adalah penyakit umum di kalangan para kultivator, yang biasanya tidak berani mempertaruhkan nyawa mereka pada saat kritis. Pada saat itu, penguasa surga Liu memperhatikan bahwa utusan ilahi Ziyan sudah tidak ada di sana. Dia baru saja menyadari bahwa pada saat terakhir, Luo Xiu sudah sangat lemah, dan tampaknya utusan ilahi Ziyan, yang sangat menghargai bakat, telah pergi untuk menyembuhkannya. Ternyata benar, sosok utusan ilahi Ziyan muncul kembali di istana, membawa Luo Xiu yang pingsan bersamanya. Dia hanya kelelahan, saya sudah memberinya pil obat, dia seharusnya segera bangun. Di wajah utusan ilahi Ziyan terdapat sedikit senyuman, dia sangat puas dengan penampilan Luo Xiu. Jika di masa depan, bahkan jika hanya ada sedikit kemungkinan Luo Xiu menjadi kultivator tingkat dewa, mungkin dia tidak perlu lagi tinggal di dunia bawah sebagai seorang pendosa. Tentu saja, kemungkinan ini sangat kecil, karena meskipun Luo Xiu sangat berbakat, di dunia tingkat menengah seperti alam surga misterius, hanya satu atau dua orang yang bisa muncul setiap beberapa ratus hingga 1000 tahun, sementara kultivator tingkat dewa hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun, probabilitasnya sangat kecil. Bagaimanapun, setidaknya setelah puluhan ribu tahun, akhirnya aku melihat sedikit harapan. Utusan ilahi Ziyan melihat Luo Xiu yang pingsan, berbicara pada dirinya sendiri dalam hati. Selamat kepada utusan ilahi Ziyan yang telah menemukan bakat luar biasa. Liu Hongtian maju dan berkata, tentang latar belakang utusan ilahi Ziyan, Liu Hongtian tahu sedikit, tetapi dia tidak pernah menunjukkan rasa tidak hormat karena utusan ilahi Ziyan dihukum dan diturunkan ke dunia bawah. Masih terlalu dini bagi penguasa surga Liu untuk mengucapkan selamat sekarang. Tetapi jika saya bisa kembali ke alam surga misterius, saya tidak akan melupakan kebaikan penguasa surga Liu. Utusan ilahi Ziyan tersenyum. Dia sangat menyadari bahwa harapannya untuk kembali sangat tipis.
tetapi meskipun tipis, masih ada sedikit harapan. Memberikan janji kepada Liu Hongtian juga demi mempertimbangkan Luo Xiu, karena sebelum mencapai tingkat kultivasi yang cukup, Luo Xiu masih akan tinggal di alam samudera bintang. Liu Hongtian pasti tahu apa yang harus dilakukan. Seperti yang diperkirakan oleh utusan ilahi Xian, Liu Hongtian menjadi agak bersemangat setelah menerima janji tersebut dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Pada saat itu, Luo Xiu mulai bergerak, perlahan membuka matanya dan terbangun dari pingsannya. Meskipun dia sengaja mengubah energi murni dari kutub hidup dan mati menjadi kekuatan kematian murni untuk menyembunyikan rahasia kultivasi dua kutub hidup dan mati, tetapi tubuhnya sudah lama dikuatkan oleh hukum hidup dan mati, sehingga kemampuan pemulihannya sangat kuat. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di dalam istana dan juga melihat utusan ilahi Xian dan penguasa surga Liu. Terima kasih, Senior. Luo Xiu bangkit dan memberi hormat, berterima kasih. Dia tahu bahwa jika dia berada di sini, pastilah dia telah dibawa ketika pingsan. Liu Hongtian tersenyum, Luo Xiu, kamu telah melewati lantai keempat menara tanpa batas, dan sekarang peringkat poinmu adalah yang tertinggi di antara 20 orang. Sesuai dengan aturan lama di alam rahasia wilayah suci, saya akan memberikan hadiah. Apa yang kamu inginkan? Liu Hongtian sangat memahami bahwa janji utusan ilahi Xian akan menjadi kenyataan hanya jika dia bisa kembali ke alam surga misterius. Dan itu semua bergantung pada seberapa tinggi pencapaian Luo Xiu di masa depan. Jadi Liu Hongtian juga berencana untuk membantu Luo Xiu mendapatkan manfaat sebanyak mungkin di sini. Alam rahasia wilayah suci kami memiliki berbagai macam sumber daya, termasuk harta karun, senjata perang, energi langit dan bumi, pil obat, teknik, catatan pelatihan hukum, dan banyak lagi. Semua ada. Mendengar kata-kata penguasa surga Liu, hati Luo Xiu bergerak. Bisakah saya meminta energi langit dan bumi? Satu jenis roh api saja sudah cukup untuk membuat banyak ahli tingkat kaisar bela diri mencari ke seluruh penjuru dunia tanpa hasil. Tetapi yang disebut oleh penguasa wilayah Liu bukanlah roh api, melainkan energi langit bumi. Hal ini membuat Luo Xiu merasa bahwa fondasi dari wilayah suci ini benar-benar sangat kuat hingga tidak terbayangkan. Benar, wilayah suci telah didirikan selama ribuan tahun, dan meskipun energi langit dan bumi langka, kami telah mengumpulkan cukup banyak. Kami memiliki 7 jenis atribut, emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan petir. Luo Xiu menarik napas dalam-dalam. Hingga saat ini, dia hanya pernah melihat roh api, sedangkan energi langit dan bumi dari atribut lainnya hanya pernah didengar, tetapi belum pernah dilihat. Luo Xiu, di tubuhmu ada aura api roh menelan kekosongan. Sepertinya keberuntunganmu cukup bagus hingga bisa mendapatkan roh api langka ini. Pada saat itu, utusan ilahi Xian tiba-tiba berbicara. Karena kamu sudah mendapatkan api roh menelan kekosongan, kamu harus tahu bahwa api roh menelan kekosongan bisa naik tingkat dengan cara menelan api lainnya, dan efeknya akan lebih baik jika menelan roh api lainnya. Benar, Luo Xiu mengangguk. Aku pernah mengatakan bahwa jika kamu bisa melewati tingkat ketiga dari menara tanpa batas, aku akan memberimu bimbingan lagi. Jadi mengenai hadiah yang kamu pilih, aku menyarankan kamu memilih roh api. Meskipun roh api adalah benda eksternal, aku kebetulan memiliki sebuah teknik ilahi bernama teknik memurnikan api. Tetapi untuk mempelajari teknik ini, kamu harus memiliki api roh menelan kekosongan. Teknik memurnikan api ini berbasis pada api roh menelan kekosongan. Setiap kali menelan satu jenis roh api lainnya, akan menghasilkan satu perubahan. Setelah menelan 9 jenis roh api, akan berevolusi menjadi api dewa pembakar langit. Mendengar perkataan utusan ilahi Xian, bahkan Liu Hongtian pun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa utusan ilahi Xian akan rela memberikan teknik ilahi, menunjukkan bahwa dia benar-benar memiliki harapan besar terhadap Luo Xiu. Senior, aku mempelajari hukum kematian, mempelajari teknik ilahi berbasis api mungkin tidak terlalu cocok. Luo Xiu menyatakan keraguannya. Haha, siapa yang mengatakan bahwa mempelajari hukum kematian tidak bisa mempelajari teknik ilahi berbasis api? Utusan ilahi Xian tersenyum, memang benar bahwa mereka yang mempelajari hukum api lebih cocok untuk mempelajari teknik ilahi berbasis api. Tetapi semakin tinggi tingkat hukum, semakin sulit untuk meningkatkannya, sementara mempelajari teknik memurnikan api bisa memberikanmu satu kemampuan yang kuat. Dan kemampuan adalah kekuatan, kekuatan adalah yang paling utama. Jika suatu hari nanti hukum kematianmu mencapai tingkat yang cukup tinggi, kamu bisa meninggalkan teknik memurnikan api ini. Selain itu, energi api langit dan bumi itu sendiri mengandung hukum, jadi kamu tidak perlu memusatkan perhatian tambahan untuk memahami hukum api. Cukup dengan menelan cukup banyak roh api, kekuatan teknik ini akan terus meningkat. Teknik ilahi yang bisa ditingkatkan tanpa memerlukan pemahaman hukum. Jika bukan karena aku tidak menemukan api roh menelan kekosongan, aku sudah lama mempelajarinya sendiri.
Utusan ilahi Xian mengatakan ini tanpa niat sedikit pun untuk merebut api roh menelan kekosongan. Lihatlah sendiri, saat berbicara, utusan ilahi Xian mengarahkan satu berkas cahaya ke dahi Luo Xiu. Sebuah informasi mengalir masuk ke lautan kesadaran Luo Xiu. Ternyata itu adalah metode pelatihan teknik memurnikan api. Nama teknik ilahi ini adalah transformasi 9 api roh. Setiap kali menelan satu jenis roh api tersebut akan mengalami satu transformasi. Setelah 9 transformasi, itu akan menjadi api dewa pembakar langit yang bisa membuat dewa-dewa melarikan diri. Transformasi pertama api roh, api dewa merah, mampu membakar mati para ahli biasa tingkat patriark bela diri. Transformasi kedua api roh, api dewa kuning, bisa membakar mati ahli tingkat tertinggi patriark bela diri. Jika bisa mengembangkan api roh hingga transformasi ketiga, itu akan berubah menjadi api kaisar merah, yang bisa membakar abis kaisar bela diri biasa menjadi abu. Luo Xiu harus mengakui bahwa transformasi 9 api roh ini memang teknik ilahi yang kuat, dan yang paling penting adalah tidak memerlukan pemahaman hukum api, hanya perlu terus menelan roh api, kekuatannya akan terus meningkat. Baik, aku memilih roh api. Akhirnya, Luo Xiu memutuskan, dia tidak kekurangan senjata atau peralatan, bisa membuat obat sendiri, memiliki teknik kultivasi dari cakram hidup dan mati, panduan hukum dari roh kaisar bela diri ke-8, serta panduan hukum kematian dari utusan ilahi Xian. Awalnya, Luo Xiu berencana untuk meminta panduan tentang hukum kehidupan, dan bahkan sudah menyiapkan alasan, mengatakan bahwa dia ingin memahami hukum kematian dengan membandingkannya dengan hukum kehidupan yang berlawanan. Namun, karena utusan ilahi Xian memberikan teknik ilahi transformasi 9 api roh ini, Luo Xiu langsung mengubah pilihannya. Dari Wuqiu, patriark api, dia sudah mendapatkan satu jenis roh api es. Jika dia mendapatkan satu roh api lagi dari wilayah suci, maka itu akan menjadi 2 jenis roh api, yang jika ditelan oleh api roh menelan kekosongan, bisa meningkat ke tingkat api dewa kuning. Metode pelatihan kekuatan api dari Wuqiu tidak sebanding dengan transformasi 9 api roh. Baik, melihat Luo Xiu telah membuat pilihan, Liu Hongtian tidak berkata banyak lagi, dia langsung mengeluarkan bola kristal sebesar kepalan tangan. Di tengah bola kristal tersebut, tersegel seberkas api berwarna biru muda, yang tampak seperti terhenti, sangat indah. Jelas, ini adalah salah satu roh api yang dikumpulkan oleh wilayah suci. Luo Xiu ingin tahu apakah wilayah suci memiliki roh api lainnya. Jika ada, mungkin dia bisa mencari kesempatan untuk mendapatkannya di masa depan untuk mengembangkan transformasi 9 api roh. Liu Hongtian tampaknya bisa membaca pikiran Luo Xiu. Dia tersenyum. Meskipun wilayah suci memiliki 7 jenis energi langit dan bumi, kami hanya memiliki satu roh api ini, jadi kamu tidak perlu berharap lebih. Mendengar ini, Luo Xiu agak kecewa. Namun utusan ilahi Xian segera berkata, aku pernah memberikanmu 2 buah batu giok. Di batu giok kedua ada peta yang menunjukkan lokasi satu jenis roh api. Tetapi untuk mencarinya, kamu harus memiliki kekuatan setingkat patriark bela diri atau lebih. Tapi dengan kekuatanmu sekarang, kamu sudah bisa melewati tingkat keempat dari menara tanpa batas, kira-kira sudah memiliki kekuatan yang setara dengan patriark bela diri biasa. Namun, untuk berjaga-jaga, lebih baik kamu menunggu hingga mencapai tingkat patriark sebelum pergi ke tempat yang aku sebutkan itu, kata utusan ilahi Xian. Baik, Junior akan mengingatnya. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 352, Perubahan 9 Api Spiritual, Penguasa Surga Liu.